Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Arfatul Fadilah dengan NIM 2105121427. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review yang berjudul Implementasi Service Strategi dalam Kerangka Kerja Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. Yang pertama adalah latar belakang. Information Technology atau IT mengalami perkembangan yang cukup pesat di era globalisasi ini. Dalam dunia bisnis, sekarang teknologi informasi menjadi bagian besar perusahaan dalam menjalankan proses bisnis perusahaan. Salah satu kerangka kerja yang dapat diterapkan dalam pengelolaan IT perusahaan adalah Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. ITIL adalah sebuah best practice manajemen layanan TI yang berfokus pada penyelarasan layanan IT dengan kebutuhan bisnis. ITIL menjadi best practice paling banyak digunakan dalam manajemen layanan TI atau IT Service Management atau bisa disingkat dengan ITSM. IT Service Management merupakan acuan yang dijadikan standar kualitas agar menciptakan perbaikan proses pada perusahaan. Menurut Glossary and Abbreviation tahun 2011, ITIL didefinisikan bahwa IT Service Management sebagai implementasi dan pengelolaan mutu layanan TI yang memenuhi kebutuhan usaha. IT Service Management yang dilakukan oleh penyedia layanan TI melalui campuran yang tepat dari orang, proses, dan teknologi informasi. Konsep dari ITSM yang pertama ada partners, people, product atau teknologi, dan proses. Yang pertama partners. Partners membahas mengenai bagaimana perusahaan dapat menjaga hubungan dengan rekan dan pemasok dalam berkontribusi dengan ITSM. Yang kedua ada people, membahas mengenai keahlian dan pengetahuan sumber daya yang terlibat dalam proses ITSM pada perusahaan. Yang ketiga ada produk atau teknologi, membahas mengenai layanan IT, anggaran, service, hardware, software, dan tools. Lalu yang terakhir ada proses. Proses berkaitan dengan alur proses ITSM dan end-to-end pelayanan. Selanjutnya, ITIL Service Life Cycle, itu ada service strategi atau layanan strategi, lalu ada service design atau layanan desain, lalu ada service transition atau layanan transisi, lalu ada service operation atau layanan operasi, lalu ada continual service improvement atau peningkatan layanan berkelanjutan. Tahap yang pertama yaitu service strategi, merupakan tahapan yang mana merumuskan arah strategi layanan TI dan menentukan layanan TI apa saja yang akan disediakan. Terdapat 5 proses dalam service strategi, yaitu yang pertama service management for IT service, financial management, service portfolio management, demand management, dan business relationship management. Lalu tahapan selanjutnya yaitu service design. Service design ini merupakan perancangan layanan TI atau service katalog yang telah disetujui untuk disediakan dan mencakup pembuatan desain, arsitektur, proses, kebijakan, dan dokumentasi. Terdapat 8 proses dalam service design, yaitu yang pertama ada service katalog management, lalu service level management, IT service continuity management, information security management, supplier management, dan yang terakhir design coordination. Lalu tahap selanjutnya yaitu service transition. Pada tahapan ini, hasil dari tahap service design diimplementasikan ke dalam sistem layanan baru atau modifikasi dari sistem layanan sebelumnya. Terdapat 7 proses dalam service transition, yaitu transition planning, change management, service asset and configuration, release and deployment management, service validation, evaluation, dan knowledge management. Tahapan selanjutnya yaitu service operation. Pada tahap ini, layanan TI mencakup pelaksanaan aktivitas dukungan layanan TI untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar merasakan nilai layanan tersebut.
Terdapat 5 proses dalam service operation, yaitu yang pertama event management incident management, request fulfillment, problem management, dan access management. Lalu tahapan yang terakhir yaitu continual service improvement. Ini merupakan sebuah fase yang mencakup proses menilai dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan TI dan mengadaptasi layanan TI terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Terdapat satu proses dalam continual service improvement yaitu 7 step. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci tentang penerapan dan perkembangan service strategi dalam framework Information Technology Infrastructure Library atau ITIL melalui tinjauan literatur review. Lalu untuk metodologi penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan tipe literatur review. Tinjauan kualitatif ini meringkas studi primer untuk menyajikan fakta yang ada secara komprehensif. Peneliti dalam menentukan variabel yang akan diteliti adalah menggunakan pencarian artikel publikasi pada database Google Search dan Google Scholar. Hasil artikel yang diambil dengan kata kunci penerapan manajemen layanan IT menggunakan ITIL Domain Service Strategy terbitan tahun 2010 sampai 2022. Dicari pada database Google Scholar, yaitu menampilkan hasil 1.110 artikel. Pada pencarian Google Search, menampilkan hasil sebanyak 31.700 artikel. Artikel yang diambil adalah 5 artikel nasional dan 5 internasional. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan pemilihan artikel, ditemukan 10 artikel yang relevan dengan topik yang dibahas. Antara lain, yang pertama ada A Method for Analyzing IT Service Strategy in Municipal Governments from Nicaragua pada tahun 2010. Lalu yang kedua ada Integration of EA and IT Service to Improve Performance at Higher Education Organization. Lalu yang ketiga ada TIL Service Strategy Process Adoption in Chosen SMEs in Poland. Lalu yang keempat ada Maturity Level of Business Relation Service based on ITIL Framework in Digital Startup Indonesia. Lalu yang kelima ada Prevalence of Self-Reported Symptoms of Sexually Transmitted Infection, Knowledge and Sexual Behavior among Youth in Semi-Rural Tanzania in the Period of Adult-Friendly Health Service Strategy Implementation. Lalu selanjutnya ada perancangan enterprise arsitektur untuk manajemen layanan teknologi informasi tahap service strategi pada PT Pegadaian. Lalu artikel selanjutnya yaitu penerapan manajemen layanan teknologi informasi pada perusahaan manufaktur menggunakan ITIL versi 3 Domain Service Strategy, studi kasus pada PT Albasia Nusa Karya. Lalu selanjutnya yaitu evaluasi tata kelola teknologi informasi di BPR Bank Bapas 69 Magelang menggunakan ITIL versi 3 Domain Service Strategy. Lalu selanjutnya ada analisis manajemen layanan teknologi informasi dengan framework ITIL Domain Service Strategy. Lalu yang terakhir yaitu analisis manajemen layanan teknologi informasi pada Universitas Macung dengan framework ITIL Domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari literatur review menunjukkan bahwa penelitian di bidang ITIL Domain Service Strategy masih berkembang dan banyak hal yang didapatkan mengenai topik tersebut. Penerapan ITIL Domain Service Strategy merupakan langkah yang cukup penting dalam ITSM. Menerapkan service strategi membantu organisasi dalam mengintegrasikan dan menentukan jenis layanan yang akan ditawarkan dengan efektif dan efisien.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu service strategi memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan. Terdapat beberapa proses dalam service strategi, yaitu service management for IT, service financial management, service portfolio management, demand management, dan business relationship management. Namun, dari proses-proses tersebut, perusahaan tidak perlu menerapkan semua proses yang ada. Perusahaan hanya cukup menerapkannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dalam penelitian ini perlu dilakukan penelitian korelasional dengan menghubungkan beberapa variabel yang relevan pada penelitian selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai literatur review kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.